Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di awal khutbah ini kita sama-sama berusaha untuk berniat, berazam di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam dada kita, yang ada di dalam hati kita. Insya Allah dengan takwa itulah para jamaah kita akan bisa merasakan hidup di dunia ini dengan yang berpedoman kepada Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, akan merasakan kebahagiaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahagia adalah salah satu hal yang saya yakin semua orang akan kepingin merasakannya. Dan bahagia ternyata para jamaah yang dirahmati Allah tidak didominasi oleh orang-orang kaya saja, tidak didominasi oleh orang-orang yang berpangkat saja atau orang-orang yang punya kedudukan, tapi yang namanya kebahagiaan bisa dinikmati oleh orang-orang kalangan bawah. Bahkan maaf, seorang tukang becak pun akan bisa yang namanya merasakan kebahagiaan. Seorang pemulung pun akan bisa yang namanya merasakan kebahagiaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lantas apa tanda kebahagiaan? Dalam khutbah ini akan saya sampaikan 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama, yakni orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Betapa berapapun banyaknya, berapapun yang diberikan Allah, apakah itu sedikit apa banyak, kalau dia bersyukur maka orang itu akan mendapatkan atau merasakan yang namanya kebahagiaan. Syukur itu apa para jamaah? Syukur adalah membenargunakan. Kalau kita punya kedudukan yang tinggi, kalau kita gunakan sebaik-baiknya kedudukan ini untuk dakwah kepada Allah, maka dia akan bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi sebaliknya para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kedudukan yang dimilikinya tidak digunakan untuk berdakwah kepada Allah, maka insya Allah tidak akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Luqman, Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini jamaah yang dirahmati Allah, bahwa
Allah telah memberi yang namanya kepada Luqman itu hikmah. Apa hikmah yang diberikan kepada Luqman? Allah mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah adalah hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman, sehingga terkenal di dalam sejarah bagaimana kebaikan seorang yang namanya Luqman. Jadi bapak adalah bapak yang berhasil mendidik anak-anaknya. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah adalah yang maha terpuji dan maha kaya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada orang diberi nikmat kok dia kufur, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, artinya apa para jamaah? Seseorang yang diberi nikmat tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya maupun untuk agamanya ataupun tetangganya. Inilah yang dinamakan orang kufur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu memilih, membagi nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk yang namanya kebahagiaan manusia di sekelilingnya atau lembaga-lembaga tertentu. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang bisa memanfaatkan kedudukannya, maka dia juga akan bisa yang namanya bahagia. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tangan di sini diartikan dengan yang namanya kekuasaan para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya ada seseorang yang punya kekuasaan, kok kekuasaannya tidak digunakan untuk amar ma'ruf, sekali lagi maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, rasa cinta terhadap yang memberi nikmat akan diwujudkan dengan paham-paham yang totalitas. Artinya apa para jamaah? Orang yang diberi nikmat dan dia itu bersyukur, maka dia akan mengikuti dengan ikhlas, dengan totalitas apa yang dimaui oleh yang memberi nikmat itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ketika Tuhanmu wa istana rabbukum, ketika Tuhanmu memaklumkan, memberikan yang namanya ketetapan kepada seseorang, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum. Ditambah para jamaah. Makanya tidak ada ceritanya, maaf, orang yang suka bersedekah, berderma kepada yang namanya lembaga-lembaga, masjid atau panti asuhan atau apalah, atau sekolahan, atau secara pribadi kepada seseorang, itu yang bangkrut juga enggak ada. Sama Allah malah akan diberi ditambah, diganti. Bahkan ada seorang sahabat itu kepengin dia itu uangnya habis, malah enggak habis-habis, malah ditambah-tambah terus. Itulah wujud daripada orang yang bersyukur. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sebagai hamba Allah berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua tanda dari orang bahagia itu adalah sabar ketika mendapat cobaan. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan bahwa yang namanya cobaan itu pasti pada jamaah, pasti dibuat. Setiap orang itu punya cobaan.
Apakah itu orang kaya, orang berkedudukan, maaf orang miskin, itu semuanya akan diberi yang namanya ujian, cobaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Niscaya pasti akan aku uji dengan yang namanya khauf, ketakutan. Kita takut anak kita sekolah, nanti setelah sekolah kemana, ini diuji sama Allah itu. Diuji. Apa yang saya berikan kepada istri saya untuk besok, nah, ini diuji. Walju, dengan kelaparan, mungkin panennya gagal, jualan enggak laku, itu ujian para jamaah. Pasti itu. Seseorang yang berjualan, yang melakukan yang namanya baik, itu pasti pernah yang namanya jualannya bahasanya nggak laku begitu, pasti itu. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus bersabar. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Allah itu menyuruh kepada Rasulullah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Artinya apa para jamaah? Kalau orang yang sabar itu mengerti yang namanya cobaan itu tidak selamanya. Seandainya 1 minggu dihitung banyak mana antara cobaan dan kenikmatan, niscaya akan banyak kenikmatan para jamaah. Kayak sakit misalnya, sakit itu adalah ujian cobaan. Coba kita hitung berapa sakit lamanya dibandingkan dengan kita sehat. Niscaya akan banyak sehatnya para jemaah. Makanya kalau orang yang sabar, kalau diberi yang namanya ujian sama Allah seperti itu, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam ayat selanjutnya mengatakan begitu. Semua yang diberikan oleh Allah yang namanya cobaan-cobaan itu akan diberi yang namanya jalan keluar. Tidak selamanya yang namanya cobaan itu akan ada di dalam diri kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, tanda orang bahagia itu adalah apabila seseorang itu melakukan kesalahan, maka dia akan cepat-cepat kembali kepada kehadirat Allah. Semua manusia kita tahu, semuanya saja, kecuali Rasulullah, kecuali Nabi. Kalau Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Semua manusia itu khotoun, pernah melakukan yang namanya kesalahan, dosa. Wa khairul khoto, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah at-taibun, orang-orang yang mau taubat. Kalau dalam surat yang lain Allah mengatakan wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, langsung sama orang tersebut diiringi dengan yang namanya istighfar, maka insya Allah kesalahan itu akan dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah jangan kita biasakan diri kita bergelimang dosa, dan jangan kita menunda-nunda yang namanya taubat. Kita nggak tahu kapan datangnya ajal, nggak tahu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak akan bisa dimajukan, juga tidak akan bisa diundurkan. Oleh karena itu yang namanya taubat harus sesegera mungkin kita lakukan. Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Cepat kita kembalikan kepada Allah, artinya kita ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itulah tandanya nanti kita akan bisa hidup ini bahagia. Kenapa kita tidak bahagia para jamaah? Salah satu faktor yang paling dominan adalah karena kita punya dosa kepada Allah.
Seandainya coba bayangkan para jamaah, kalau kita melakukan kesalahan kepada istri kita, kita tutup-tutupi, saya yakin orang itu tidak akan merasakan bahagia. Tapi beda kalau seandainya kita tidak menutup-nutupi kesalahan kita kepada istri, maka kita akan berlaku yang fair kepada istri, akan melakukan hal-hal yang bahasanya familiar, yang bahasanya bisa ditunjukkan sikap-sikap yang bisa diterima oleh istrinya. Bahasanya kita akan bisa hidup harmonis dengan istri kita. Oleh karena itu para jamaah dari Allah, marilah 3 hal yang saya sebutkan tadi kita lakukan, kita coba dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena yang namanya orang taubat itu tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dibelakangkan, tidak bisa ditunda-tunda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa yang dinamakan kebaikan itu bukan hanya kita menghadap ke barat, ke timur, tapi yang dinamakan kebaikan adalah yaitu orang yang mau percaya kepada hari akhir. Kalau dia diberi berita tentang surga, tentang kehidupan akhirat, dia percaya. Berarti kalau orang diberi informasi, diberi berita tentang akhirat, surga, neraka, kok tidak percaya, berarti dia bukanlah orang yang ahli untuk melakukan kebaikan. Dan juga orang yang beriman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga orang yang wa'atal mala ala hubbih, orang yang mau memberikan harta yang dimilikinya, yang dicintainya kepada orang lain, itu termasuk orang yang melakukan kebajikan. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah harus berusaha semaksimal mungkin dan mohon petunjuk dari Allah agar kita dibuat jalan hidup kita akan semakin yang namanya lapang, hidup kita akan semakin mudah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan meringankan beban kita, beban di dalam mengarungi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafiriz dzunub wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina
wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.